Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin Putra dan Putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Masuki acara yang kita tunggu-tunggu, yakni acara uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Hasan Basri Rahman. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tidak? Jelas ya? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita telah ditakdirkan Allah bertemu di rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam rangka ibadah, ingin mendengarkan kisah-kisah Rasulullah SAW, mendengarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga silaturahim yang singkat ini kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah, bertambah iman kita insyaallah, bertambah pengetahuan kita, dan bertambah akhlak kita, dan bertambah semangat di dalam hal mengikuti langkah-langkah Rasulullah SAW. Tidak ada pertemuan yang kebetulan. Semua pertemuan telah direncanakan Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada Rasul teladan kita
sebagai pengikut Muhammad yang setia, tentunya bangga sebagai pengikut Muhammad, bangga mengamalkan amanah Rasulullah SAW. Tentunya sebagai pengikut Muhammad harus kerja keras dalam menelusuri perintah-perintah Rasulullah SAW, karena salah satu cara untuk mengikuti Nabi harus kita banyak membaca kisah Rasulullah, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Syukran kathir jazakallahu khairan penelitian dalam mendengar kami. Yang kami muliakan para tokoh agama, alim ulama yang hadir pada malam ini, para ustaz, ustazah, lebih khusus lagi pemerintah setempat yang kami hormati, muliakan, yang sempat memberikan sambutan, Pak Kapolsek dan seluruh dalam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kesempatan ini karena saya lihat dari temanya, jadi saya banyak fokus kepada Rasulullah, manusia super, manusia yang berbicara tiada berbicara adalah nafsunya, tapi yang keluar dari mulutnya adalah wahyu ilahi. Kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, usahakan juga yang keluar dari mulut kita adalah Al-Quran dan hadis. Itulah ucapan yang baik dan berguna. Kata Rasulullah, kalau kau tidak bisa berucap baik, diam jauh lebih bagus daripada banyak berbicara, tidak membesarkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandung nasihat di dalamnya. Ucapan itu akan dihisab oleh Allah dan masuk kategori sia-sia manakala tidak ada ucapan nasihat atau kebenaran di dalam ucapan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah SAW ada keteladanan. Oleh sebab itu, liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakara Allaha katsira. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka perbanyaklah di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin metode ceramah saya ini mungkin juga saya sendiri dengan dialog yang jawab agar terarah apa yang kita harapkan. Alhamdulillah saya sudah 6 hari ya, 7 hari ya, 7 hari ya. Kalau saya datang Jumat lalu, sekarang sudah sampai. Saya keliling di daerah sini, saya juga banyak meneliti, mempelajari kondisi masyarakat, mayoritas Bugis Makassar, dan mungkin saya akan sedikit menulis buku nanti tentang bagaimana
solusi-solusi para perantau dari daerah ya bisa mendapatkan rahmat yang besar, juga sukses di dunia kerjaan. Ya baik, secara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Rasulullah SAW. Sejak kecil beliau telah dibimbing Allah Subhanahu wa taala, dan memang sejarah kedatangannya telah dicatat oleh Allah dalam firman-Nya surah As-Saff. Ya, akan ada nabi namanya Ahmad, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Ini asbab daripada doa kakeknya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, kalau kita ingin mengambil hikmah dalam pada malam ini, maka jangan lupa mendoakan terus anak keturunannya. Kalau anak mendoakan orang tuanya dengan doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan baik dalam mendahului kita, baik kalau masih hidup. Kalau perlu kita doa 5 kali sehari minimal, tanpa tahajud. Inilah anak yang berbakti kepada orang tua, dan ini pula lah anak yang dianggap sukses oleh orang tuanya, yaitu mendoakan orang tuanya. Oleh sebab itu, sebagai orang tua yang ingin selamat, ingin mendapatkan bonus, ingin dekat kepada Allah, yang pertama harus dikontrol anaknya, yaitu mendoakan. Bila doa muka anak, kalau doa ke anak, salah satu orang tua yang paling celaka ketika anaknya tidak pernah mendoakan orang tuanya. Mungkin orang tua tidak paham, ya doa itu biasa lah. Doa itu lebih penting dari doa. Ya, dia lebih mengutamakan mengontrol anaknya dengan hasil ekonominya dibanding doa. Yang pertama, semua amalan, semua aktivitas, semua yang ada yang kita miliki di dunia ini, ketika kita meninggal, tidak ada lagi yang dibawa kecuali doa anak kita. Bayangkan kalau doa terus anak kita 5 kali sehari. Kedua, amal jariah, ya waktu hidup banyak menolong, banyak membantu, banyak berpartisipasi, baik pikiran, baik tenaga. Kalau bisa membantu masjid ekonomi, ya tenaga dengan para kawan. Kalau tidak bisa kan pemikiran, wah ini saya sedikit ada yang singgung atau meninjau mungkin apa. Ya selamanya uang adalah partisipasi. Itulah yang menemani kita di kubur sampai hari kemudian. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat, menuntut ilmu sebanyak mungkin. Kalau tidak mampu, mendatangi mungkin khidmat para ahli ulama. Ya, jadi tidak ada alasan kita tidak menuntut ilmu. Tidak mungkinlah kita harus mendaftar sekolah. Yang penting ada kemauan. Kalau kamu butuh uang, mereka boleh sedih, dia mesti kesini. Majid ni, memandi ke orang mati, dan lain-lain. Dia mendatangi. Itu orang beri hidayah. Jemaah syukur Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan antara anak soleh dan ilmu yang bermanfaat,
dan amal jariah. Mungkin mata-mata cendera ilmu. Karena kalau kita memberikan ilmu, semacam saya ceramah pada malam ini, Bapak Ibu meyakini dan Bapak Ibu menyampaikan kepada keturunannya, kepada anaknya kurang jelas ya. Dan tadi barangkali kurang jelas ya. Kenapa nggak ada yang jelas? Kalau ini gimana? Baru kan lagi. Ya kalau kurang jelas angkat tangan, kurang jelas sustas. Daripada harus ulangi dewan. Baik. Semoga yang tidak jelas tadi dijelaskan oleh Allah nanti dalam hatinya ya. Jemaah sekalian, jadi 3 hal milik kita, yaitu ilmu yang bermanfaat, anak soleh, dan amal jariah. Tadi saya katakan bahwa tidak selamanya sumbangan itu adalah uang, tenaga, pikiran. Itu juga merupakan amal jariah. Nah kalau kita bandingkan, ya, tadi saya katakan juga bahwa yang paling penting, apalagi kita bicara tentang Rasulullah, kelahiran Rasulullah itu adalah sebab dari doa kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ingin membaca doa ini, bisa dibuka surah Al-Baqarah 124 dan surah Al-Baqarah ayat 129. Doa apa doa ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya. Ismail jadi nabi. Alhamdulillah. Saya juga bisa berceramah dan saya yakin doa orang tua saya. Doa orang tua saya pernah kesini dulu tahun 60-an. Namanya Kiai Abdul Rahman. Tadi ada tadi yang tadi pada kandas itu kakaknya Ustaz Rasyid. Dia ingat, dia rupanya ingat bapak saya masa kecil kakaknya. Ya biasa dijemput di rumah Ibu Rasyid ke Pengalehan, ke Binteng, ke Koleno. Ya, tapi saya muridnya sudah meninggal semua mungkin. Ya, jadi saya rupanya ini hanya siaran ulang saja. Kalau saya juga diundang kemana-mana. Saya yakin doa orang tuanya. Bapak saya yakin juga doa bapaknya. Kebetulan jalan bapaknya habis Quran juga. Bapak saya juga habis 5 susu, habis ke atas. Saya yang ke-6, anak saya yang ke-7. Ke-7 saya ada 5, 4 sudah selesai. Sisa 1. Jadi doa. Ya. Apa doanya? Itu. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi kita nilotoki Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu baru didik. Jangan kita perlu merasa hebat mendidik tanpa berdoa. Ketika anak kita berdua, pertama dirasakan bahwa ya Allah, Engkau telah merubah anak kami, terima kasih, syukur kabir. Boleh langsung sujud syukur. Ketika ada perubahan pada diri, perubahan kebaikan pada diri, bisa juga sudah berkata kalau berjalan tinggal kau duduk, Allahu Akbar, sujud. Saya bersyukur kepada ya Allah, anak saya sudah tidak minum lagi, tidak narkoba. Anak saya sudah habis sekian rajin ke sholat. Kita bersyukur terus dan rasakan bahwa ini adalah rezeki dari Allah, dan ini insya Allah saya yakin doa saya diterima di sisi Allah Subhanahu
subur. Ya, nah, itu sujud yang paling pokok. Kalau ada orang kursi itu nggak punya matinya, jadi matinya sih, matinya makere bibit, makere manu, makere sapi. Ya. Boleh matinya kalau masih makan orang, tapi jangan bertinjak menukar dengan binatang-binatang. Karena itu juga ajaran animisme dan Hindu yang dulu sebelum orang itu kita masuk Islam. Orang di kampung agak orang ini sama, yakin bahwa sapi ini menjadi kendaraannya di akhiratnya. Dipikir bahwa kalau dia pertama ada apa ini binatang jadi kendaraan. Tapi baru nenek moyang kita dahulu belum paham, belum masuk Islam, jadi nah inilah kalau belajar Islam setengah-setengah, maka dia teruskan orang banyak. Maka lagi dibaca. Semua binatang yang tidak dibaca dalam Bismillah adalah bangkai, tidak boleh dimakan. Dia masih ada. Jadi dua ini langsung sujud syukur. Ya, masuk lewat sendiri masjid sujud, ya Allah, tunggu urusan saya tadi. Jangan jadikan urusan ini saya jauh dari Engkau. Ya, jadikan saya lebih dekat kepada syukur. Kalau bersyukur supaya tidak lari kesombongan. Wah, anak ini sudah berbuah dulu. Ya itu kan saya kan kerja keras mendidik Pak Uwe. Kapalnya neraka. Seakan-akan dialah yang menentu. Tidak, kau tidak ada penentu apa-apa. Yang menentukan adalah Allah. Pak saya sudah berubah di Bapak mungkin kerja Anda. Iya, mungkin nama si pengaratan untuk kesehatan. Ini menurut kita berikhtiar. Apa gitu jawabannya? Saya kan sekolah dia, sekolah favorit, ya, sekolah yang memang number one, the best di kampung kita ini. Coba merendahlah, Rasulullah itu merendah hati. Ya, saya pernah ceramah di satu tempat SMP Teladan di Makassar, Jalan Mayani. Sementara ceramah, rupanya ada juga santri tidak pakai jilbab, tapi memang wajar SMP. Jadi saya bilang ya, apaan yang teladan di sekolah tidak pakai jilbab? Ya, sekolah teladan itu manakala dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi berpuasa tidak sembahyang, sekiranya ini tidak layak dikatakan kepala sekolah SMP teladan ini. Ini sekolah yang paling buruk di mata saya ini. Waktu sholat, ya, tidak sholat. Tidak letak kami ke sekolah, jauh di kamu menggunakan. Ya kita kan objektif. Teladan kan? Teladan dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Bukan teladan menurut pandangan Anda. Jago matematika, jago, iya bisa saja, tapi versi Anda. Saya ini bicara versi Muhammad. Karena saya ini bukan ceramah agama, jadi saya bukan. Saya harus bisa sampaikan yang hak. Ya, saya tidak mau menyampaikan menurut selera masyarakat. Enggak. Kalau kita menyampaikan sesuatu sesuai selera masyarakat, maka hancurlah itu agama. Sampaikan sesuai selera Al-Quran dan sesuai keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat mau setuju atau tidak, tidak ada urusan. Kadang saya tambah, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada menyinggung hatinya, saya mohon maaf. Tapi setambah lagi, tapi yang berbahaya karena kalau dia tersinggung itu bahaya. Kalau tersinggung itu bagus. Mudah tersinggung supaya cepat mencari Al-Quran dan hadis. Jadi, Ibu sudah punya Quran terjemahan nggak di rumah? Sudah? Belum? Hadis?
Tidak juga. Bapak-bapak, hadis sudah ada. Terus di mana kenal Muhammad? Siapa yang kasih tahu Muhammad sejarahnya? Kalau tanya sejarahnya lah baca, bisa kita paham. Sekampurna, Amurena, Nurena, Muhammad bagaimana? Ya nggak apa-apa lah ya. Saya juga ini orang Bugis dan tidak punya tanggung jawab. Jadi solusi yang pertama adalah beli hadis Rasulullah. Ya, nanti buka tadi sejarah Rasulullah. Ya, siapa beli atau tidak? Siapa beli grup hadis? Masa bisa bawa baki? Makanan tidak bisa beli hadis. Lebih banyak harga itu baki, isi baki itu. Soko murasa, Rasuliku kemana nih? Beli hadis. Masa bisa beli handphone tidak bisa beli hadis? Satu kali beli, dua kali beli pulsa sama harganya hadis. Ya, itu salah satu solusi. Ini logika ini. Memang mengenal Muhammad tidak pernah baca. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau mau ingin mengambil riba, beli hadis. Kalau di mana beli 5 berarti 7 dalam bapaknya. Kalau ada tinggal di rumahnya, mulai dan nenek, cukup 10 hadis, 10 Quran. Ya, kalau ada itu bisa dijaga. Simpan di atas meja kamu tiap hari. Kebetulan itu ada istri saya juga itu ya. Dia tahu itu. Simpan Quran hadis. Loko baca, cepat baca, tahu dia senang. Biasa udah kira-kira karena naik biasa ada hukum. Nah, jangan di sini apa merusak pandangan sebenarnya kurang ajar ini. Masa merusak pandangan ya. Lalu panen sabu. Itu yang pertama dulu. Jadi tidak ada data bahwa yang punya rumah ini suka Quran dan hadis. Ada data. Ya. Kalau tidak punya hadis, tidak punya Quran, di mana logikanya kita suka Muhammad? Di mana? Sejarahnya Muhammad ini, kalau saya kupas 3 bulan tidak habis, mulai dari lahir sampai dia meninggal. Baik, itu yang pertama dulu. Oleh itu sekalian, yang pertama tadi adalah berdoakan anaknya dan anak mendoakan orang tuanya. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama. Mudah-mudahan ke situ kotak amma mempetak-petak guruna akibat doa anaknya ke orang. Gua si mereka si pulang kasih kiriman anakmu. Mudah-mudahan halang kecelakaannya orang tua. Semua orang ada kirimannya ada yang digagah. Ada semangat waktu hidup di dunia tidak pernah didoktrin anaknya untuk belajar agama, untuk mengaji, apalagi mendoakan. Ya, apa yang tergalanya? Ajar orang. Ya, akan tahu positif masa depanmu. Ubah waktu ini dia bola. Ya, menabung boleh, tapi menabung amal untuk akhirat jauh lebih penting. Permodalan kita untuk berjumpa dengan Allah, ada modalan terus itu. Ya, kira-kira berapa waktu kita diadili nanti? Ya, waktu kita diadili nanti tergantung usia. Jadi jangan hati-hati minta umur panjang, minta umur yang berkualitas uang. Palamperi umur kok, dari itu bisa saya manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Minta umur panjang untuk beribadah. Jangan dibalik palamperi umur uang, mudah-mudahan udah biasa atau pompa ini cara pandang jahiliyah. Panjangkan usia saya ya Allah. Kalau memang usia saya ini bertambah bisa mengurangi ibadah saya kepadamu, cabut ya Allah. Jangan biarkan saya panjang umur yang bisa merusak ibadah saya. Dan engkau lebih memahami hambamu daripada hamba sendiri. Ya. Tapi orang yang cinta dunia, hubbud
Ada sampai dia malaikat mau nggak malam ini? Angkat tangan. Kenapa takut? Ya, ya Allah, kalau memang malam ini hidupku lebih baik, ku cabut. Saya tidak ikhlas hidup besok di dunia ini, manakala ibadah kami lebih buruk pada hari ini. Mau pakai doa ini? Kenapa takut? Ada apa? Ini saat ya Allah, dia pada jadi sampo aku kesih. Dia itu apa tak tahu aku kesih. Tidak usah mikir, tidak ada anak istri di akhirat, kita sendiri nafsi. Kita berhadapan dengan Allah sendiri. Di dalam surah Al-Fajr dijelaskan, di dalam surah, ya tidak apa-apa saya buka. Dan posisi kita di akhirat nanti adalah posisi sendiri, tidak lagi saling membantu satu sama lain. Kalau salah di dalam surah Abasa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa saja? 36 dan seterusnya. Wa idza ja'a as-sahab yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ndona ambon, sahabat, sahabat, semua duduk di dalam berhadapan dengan pengadilan. Tidak ada begini. Aku menjawab orang itu ada tidak ada lagi. Tidak ada suara. Mulut terkunci. Yang berbicara adalah anggota tubuh. Bicara dalam mulut. Ya Allah, selama saya hidup sekian puluh tahun Engkau singkat mulut saya sempat menyampaikan kalimat-Mu dalam beberapa tempat. Bicara tangan, selama Engkau singkat saya hidup, maka saya telah membangun masjid, membangun peradaban, memperjuangkan Islam, melawan kafir dan lain sebagainya. Bicara otak, selama Engkau singkat aku hidup, otak kami hanya memikirkan kebesaran-Mu, bagaimana mendekatkan diri kepada-Mu. Bicara kaki, kami sudah sekian kali berwudu, semuanya bicara. Ya, gigi, hidung dan lain-lain. Tapi manakala kita hidup jauh daripada diri Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi asal, kurang mengingat Allah. Di sini wa dzakarallaha katsira. Orang yang pernah mengingat Allah, maka potensi berbuat buruk ini. Mungkin kita berkata, kenapa mengingat Allah itu ibadah yang besar? Karena orang yang mengingat Allah tidak akan mungkin melakukan keburukan. Kepada dia berikan kepada. Kalau dia bicara, dia ingat Allah. Dia dengar orang bicara, dia ingat Allah. Dia melihat orang, dia ingat Allah. Tidak mungkin. Ya, dia berbicara dengan siapapun yang colek dia, apakah janda cantik, tidak akan terpengaruh. Apakah janda kaya, gadis molek, tidak. Apalagi mau korupsi Honda, ini begini Pak, bahagianya Bapak, apakah apa ini? Oh jangan saya kalau tidak jelas. Ya, tidak akan mungkin. Apalagi emosional, mengambil hak orang, bentak orang, marahi orang, tidak jujur, tidak adil, jauh sifatnya. Cara ada di dalam Allah Subhanahu wa taala dan terkontrol hati. Makanya Rasulullah sebagai kisah dibedah dulu oleh Jibril sehingga dia terkontrol di dalam berbicara dan merangkak. Jadi ketika kita tidak bersikir, ada yang colek kita, Pak, ada sedikit proyek, kita bagi dua. Kalau sudah berjalan sama bos, kita atur, jalan itu barang, jalan. Wah, gimana nih? Puasa banget. Saya lagi butuh memang kita pelan istri saya sudah habis ini dari bagian kita, jalan itu, jalan. Wah, lalu bisa perjalanan tentang nih, gara-gara urus proyek
selera yang kecil. Dan inilah mungkin kalau saya berbakti kepada suami yang tidak bisa apa-apa, semua ini akan mengantar aku ke surga atau menutupi kekurangan. Dia akan bicara di dalam hati, ya enggak? Tambah lagi tetangga yang ngajar, kenapa suami? Wah, udahlah, suami begitu ngapain diurus? Oh ya juga kan? Jadi, saya kira betul orang kali. WTS yang ada di Jakarta ini kan pengaruh-pengaruh kecil itu. Alasan WTS ekonomi bukan ekonomi, memang kok tidak bersikap. Tidak mungkin ada orang meninggal karena tidak makan, tidak ada. Binatang saya katakan dia tetap hidup. Makanya di sini berkatakan Rasulullah wa dzakarallaha katsira, banyak mengingat Allah Subhanahu. Bisa dipaham? Nanti kan dibantu banyak mengingat. Ya, coba deh coba. Ya, ingat Allah saya. Nah, jangan dia lihat tapi ingat Allah. Ya. Saya lihat. Coba dengar saja lama, dengar ya. Perhatikan ya. Belajar mengingat Allah, merasa dilihat Allah. Nah, begitu. Kalau akan terbentuk. Kalau kita tidak mengingat Allah, merasa dilihat Allah. Kalau kita bisa melihat, merasa dilihat itu Islam. Kita mudah berdosa. Itu bisa dibicara pada Pak Koni. Coba. Kalau dia tahu ini kayaknya enak. Sampai subuh juga saya siap. Yang penting kebaikan. Itu sih. Ya, pokoknya waktu itu mati pernah ragu tenang aja tidak. Maksudnya ini sih. Ya, saya 3 kali ceramah. Kalau ada udah sebentar saya siap juga. Pokoknya sebelum saya mati. Ya, saya ingat Allah. Mumpung ada yang bangun ceramah, yang mumpung saya, karena saya bisa melepaskan kalimat Allah yang bernama saya. Masalah yang lain mendengar, bukan urusan saya lagi. Kata Allah, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Ya, tidak kau ditanya Muhammad tentang orang tentang posisinya ya, kita semuanya menyampaikan. Jemaah saudara Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bicara tentang 3 poin. Kalau itu amal jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh. Anak soleh mungkin kalau setelah mati maka selesai masalah. Amal jariah ini masjid akan menjadi amal jariah ketika orang sholat. Tapi ketika masjid berubah menjadi bulan kita tidak tahu, selesai masalah. Tapi ilmu saya sampaikan kepada bapak sampaikan kepada anaknya, anak sampaikan kepada anaknya, dan seterusnya, maka akan berakhir sampai kiamat, tidak akan pernah putus. Tapi ilmu yang membesarkan Allah, ilmu yang menambah iman, karena ada juga ilmu terpotong, ya, dia tidak dari Allah dan tidak kembali kepada Allah. Apa di dunia ini tidak ada dalam Islam? Apa di dunia ini tidak ada dalam Al-Quran? Maka pelajaran apa di SMP SMA yang tidak ada dalam Al-Quran? Apa? Mati-mati ada yang Islam. Ya, ilmu alam ada ayat matahari, ilmu teknologi ada surah Al-Hadid, ekonomi ada surah An-Nisa, membina keluarga ada surah Al-Imran, Al-Maidah, semua ada. Tapi kenapa tidak disebut Al-Quran di dalam ilmu pengetahuan? Saya juga sedikit protes sebenarnya menteri PDK dan beberapa menteri yang tidak mencantumkan Al-Quran di dalam sumber ilmu pengetahuan. Yang kami paham bahwa semua ilmu bersumber dari Al-Quran, dan hampir ilmuwan dunia abad ke-1, 2, 3, ahli teknologi, ahli fisika, ahli ilmu alam, ahli jabar itu diganti matematik, ilmu hayat diganti biologi, diganti semuanya. Bahkan orang-orang secara menengah juga diganti. Nanti abad 2 abad terakhir jadilah sekularisasi. Ilmu agama, sekolah umum sudah tidak ada, itu sekolah umumnya ada, sekolah agama. Ya kita buka sejarah, silakan. Coba banyak ilmuwan Islam yang dulunya banyak Muhammad dirubah menjadi Charles, dan inilah kesuksesan yang dibangun mereka. Dan kita tetap harus berjuang untuk mempertahankan bahwa nilai-nilai yang ada adalah banyak historis dari Islam, apalagi Indonesia. Begitu banyak pahlawan Islam telah dirubah. Timur pada salah tokoh Islam, Sriwijaya, Mataram, itu banyak yang buat Islam mulai dirubah sedikit-sedikit untuk menghilangkan sejarah. Tapi
perpustakaan yang ada. Apalagi Quran sudah mulai dirubah lagi. Ya sudah mulai dirubah, sulit. Masih banyak penghafal dan perlu sesuai, maka akan diprotes besok. Banyak yang sudah ditarik lagi karena ada artinya juga dirubah. Saya kembali lagi, ya sekalian, bahwa doa anak itu perlu dikontrol. Doakan. Sebentar kamu semua nanya, di mana saya berada? Doakan. Ya betul tanya di sini. Ya, betul tanya berdoamu, umumnya boleh. Kenapa anak tidak doakan? Karena mungkin orang tua juga tidak pernah serius menyuruh anaknya berdoa. Tidak menyekolahkan kepada tempat yang bisa berdoa. Disekolahkan ke tempat yang dianggap bisa menghasilkan ekonomi yang bagus. Kenapa tidak semua di pondok? Nasi tidak jelas masa depannya. Coba kurang ajaran pondok dianggap tidak masa depan. Ya, bagaimana kita bisa selamat di dunia dan akhirat? Cara berpikir begini, yakin tidak akan pernah bahagia hidupnya. Tanya kepada saya, siapa yang bicara berpikir jauh dari agama tidak akan pernah tenang. Memang aduannya, ada depositonya, kehidupannya sering kurang, sering menderita. Dia ada kena-kena. Engkau ada 2 gram, lu 10 gram, ya, di kendaraan 10 hektar, lu tanam pulau, tidak pernah cukup. Kalau ditanya, siapa lunak? Aku siapa? Aku kan lu HN tak kasih. Tapi kalau beriman, alhamdulillah, berlebih sedikit, lebih dibelanja. Pemerintah kayaknya sudah lebih banyak kebutuhan saya, Ustaz. Itulah orang kaya yang kebutuhannya sudah merasa lebih dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipaham? Bisa berubah sekarang? Bisa dirubah bahasanya? Alhamdulillah. Pak Beci itu beragak nanti nanya, baik, mau nih genen nih, kusepuluhnya anak apa itu? Ya, jangan suka kurang. Ada yang jadi kata makan dia, itu jadi neraka. Jadi makan dia, makan atas si, makan kok. Main itu sepadan usaha desa. Tiap hari bicara mulutnya, bicara yang tidak membawa obat. Bicara yang tidak membawa nasihat itu adalah rugi. Semua akan dihisap. Tidak bisa siapa rugi, akan dihisap oleh Allah. Kenapa semua orang bicara begitu? Bukankah Al-Quran telah menjelaskan semua waktu merugi kecuali watawasau bilang watawasau bisa dijawab kedua. Bisa dipaham? Jadi kalau bicara lagi, lebih boleh hitung dulu. Ada poin. Kalau tidak mengamak kebawan, lagi mengajak masih kiri kok. Lalu akhirnya bapaknya, waduh saya itu mana? Padahal kan dia udah separuh bicara bapak, udah penting. Guru kaya kurang supaya besok saya bicara menurut Allah, menurut Rasul. Kalau yang bicara menurut Rasul, kalau makan tidak boleh ada satu nasi di dalamnya, karena kalau ada berada kita mungkin di situ berkah. Berdasarkan hadis yang saya baca bapak, hadis 20 Bukhari Muslim, begitu, ya enggak? Jangan bilang menurut penceramah. Penceramah yang baru ya, salah posisi mana? Sekarang sudah banyak ustaz jadi-jadiannya. Iya. Boleh bicara yang penting syar'i beda. Kalau dengan kerajaan ini bapak boleh kesepakatan ustaz, ya? Ya udah, saya ke sana dulu. Kita satu, minum harus habis. Apalagi kalau makan, kalau mau duduk di lantai lebih bagus, maka para lantai lebih bagus daripada pakai meja. Karena kalau meja duduk itu model Perancis, bukan toki, tidak susah seperti itu. Dan lumayan susah kena khusus turun kalau itu. Ya, itu contoh cara makan Rasulullah, cara minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tidak boleh keras suara kepada orang lebih tua. Ya, itu juga cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah Allah Subhanahu Wa Taala disejar dulu Nabi ketika dia kecil. Bagaimana lagi perjalanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh ibunya dalam posisi 6 bulan, ditinggal oleh bapaknya yang tidak sama sekali. Nah, kadang kita kalau melihat anak kecil, dia gak ke Syamur, dia gak ke Sidon, mama
masa yatim sejak kecil. Keyakinannya itulah menempa Rasulullah menjadi matang, menjadi dewasa, menjadikan tidak bisa bermain seperti layaknya yang lain. Oleh sebab itu jangan memandang enteng orang yang tidak punya ibu. Kenapa? Jangan sampai dia menjadi tokoh dibanding anak kita. Sama-sama terus, tapi sudah dibentuk karena terlalu manja dan karena tuahan, sedangkan Nabi tidak ada lagi tempat tumpuannya. Ya masyarakat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi disusukan oleh Halimah Sa'diyah. Boleh juga menyusukan anak kita kalau mungkin tidak ada air susunya keluar, maka jangan coba-coba kasih minum susu kambing, karena sebentarnya mentah kambing, susu sapi, dengko segala macam. Kasih susu ibu. Kalau tidak ada, cari susu ibu yang lain. Jadi ya dengko, susu apa ya, apalagi rawa sama babi sekarang. Ketika besar kasar sama orang tua, kenapa? Mental sapi. Ya mungkin mamanya menjaga perawatan diri supaya montok terus sama suami ya. Ini juga cara jahiliyah. Kemontokan itu tergantung hati, tergantung akhlak yang baik bisa menyejukkan hati suami dan mengatakan istriku adalah bidadariku dan surgaku, dan istri juga mengatakan suamiku adalah pujaanku dan harapanku, dan mudah-mudahan bisa mengantar aku ke surga. Ya, paham? Bisa dipaham ya? Jadi kalau suaminya tidak sholat, jangan kau bilang pujaanku kalau tidak sholat, bilang kau neraka aku apa? Kenapa ada sholat ya? Tidak apa-apa lah. Kenapa kasar begitu? Ya, kau udah sholat, apa kau bakal? Coba tanya Ustaz. Syukur-syukur masih tinggal, kasih hari besok pulang ini. Begitu pun sebaliknya. Kalau istri tidak sholat, ya kau tidak lebih daripada istrinya usobiannya, ya hitung, ya sangat tunduk kepada Allah. Ya, jadi sekali berkabar. Ya masyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya meningkat lagi bagaimana Rasulullah ketika usia mulai dewasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hidupnya, maka dia tidak langsung tetap mendapatkan pekerjaan yang dipekerjakan oleh Khadijah, janda kaya raya. Rupanya omnya Khadijah ini memahami Rasulullah adalah pemuda yang digambarkan dalam Injil kalau dia adalah Nasrani, dan dia berpesan kepada yang jaga ini anak, karena anak ini bisa menggerakkan dunia yang telah digambarkan oleh. Karena itu, ketika kita melahirkan anak, itu telah dididik yang baik, jaga juga dengan baik. Jangan sembarang belajar, jangan sembarang main, jangan sembarang yang tidak terarah. Apalagi anak-anak kita ini, bagaimana bisa mengenal Tuhan? Kalau pulang sekolah tangannya hanya handphone, ya, sekira berat. Apalagi handphone sudah disetting, konten-konten porno yang ada di dalamnya, dan isi-isi permainannya mulai kartun dan tidak membawa pelajaran. Selamatkan anak-anaknya. Sekira solusinya adalah masukkan di pondok-pondok yang telah ada atau kerjasama pemerintah setempat. Sekira bisa. Masa bisa beli 10 hektar tanah, tidak bisa bikin pondok, ya? Demi untuk keselamatan anaknya, bikin pondok. Dan anak-anak kita yang sudah kuliah, tarik dia ke sini jadi pembina, sama-sama selamat, ya. Jadi anak itu jangan biarkan pegang handphone mulai SMA ke bawah. Usia itu sangat berbahaya. Seperti caranya, bagaimana Rasulullah dijaga sampai dia berkeluarga. Bisa dipaham? Bagaimana anda pakai handphone, mamanya lebih parah juga. Ada. Biar kita bicara lebih ke belakang handphone. Bicara kayak ini masih baik terus, ya. Lebih menghargai handphone daripada teman bicaranya. Mungkin juga ada yang sementara masa handphone, ya kan? Ya. Malam ini mulai, kalau perlu pakai saja handphonenya dua. Kira-kira jam 7 sampai 8 simpang.
Kalau tidak bisa mengendalikan, jual saja lebih baik daripada kita diri masuk ke neraka. Ya nggak Pak Kapolsek? Tapi paling penting karena ya apalagi televisi lebih banyak kotoran. Susah. Jangan coba-coba melakukan keburukan. Karena kalau kita melakukan keburukan dan tumbuh, hati akan tutup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 29 jelas. Falamma basara Lut min junudi qala innallaha mughliqu faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yata'am fa innahu minni illa man yata'am. Ketika disuruh tunduk kepada Allah dan Rasulnya, adalah Allah dan tunduk kepada pimpinan Talut, otak jalan. Bagaimana bisa harus minum? Dilarang minum. Ketika dia minum, maka Allah cabut dia punya nyali kepada dia dan dia mengatakan la taqata al-yawm ya Lut dia lebih wajar bersih. Dia kata senjata tinggi kekuatannya. Awalnya itu berdoa, maka berkata orang yang suka taat, kami fiatin qalila walaupun kita kathira tapi tidak. Kalau kau mau lari silahkan lari. Saya tetap istiqamah. Dalam sejarah dari 17.000 dalam tafsir dari Raja bin Monroe itu melawan Talut